Pilihlah untuk menyendiri bersama Tuhan, karena hanya bersama Dia jiwamu ditenangkan. Shalom teman-teman Aposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Apa kabar hati kita hari ini? Masihkah dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus? Mari sebelum memulai renungan, kita siapkan diri kita dan beri sikap yang terbaik. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu dan terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga kami mampu memahami isi hati-Mu, serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, renungan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Boleh teman-teman buka bersama Alkitabnya, Mazmur 62 ayat 9. Nah, judul perikopnya perasaan tenang dekat Allah. Aku akan membacakan bagi kita semua, tapi bagi teman-teman yang saat ini memegang Alkitab, mari ikut bersama-sama membaca ayat ini di dalam hati kita atau dengan bersuara. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tenang dekat Allah, percaya kepadanya setiap waktu, dan mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, pernahkah kita menyendiri bersama dengan Allah? Apakah itu melalui penderitaan, sakit hati, pencobaan, kekecewaan, penyakit, keinginan yang gagal, atau persahabatan yang rusak. Ketika Tuhan membuat kita benar-benar sendirian dan kita terdiam 1000 bahasa, bahkan tak mampu untuk bertanya satu pertanyaan. Dan disitulah Tuhan kita mulai mengajar kita. Allah membutuhkan waktu yang lama untuk menjadikan kita sesuai dengan tujuannya. Kenapa? Karena kita hanya dapat dipakai oleh Allah setelah kita mengizinkan Allah memperlihatkan kepada kita bagian-bagian yang terdalam dan tersembunyi dari karakter kita. Mungkin kita tidak menyadari adanya kedengkian, kemalasan, atau kesombongan di dalam diri kita ketika kita melihatnya. Namun Yesus akan mengungkapkan segala sesuatu yang kita simpan sendiri sebelum anugerahnya mulai bekerja di dalam diri kita. Kita harus benar-benar membuang pikiran bahwa kita memahami diri kita sendiri. Dan ini merupakan bagian terakhir dari kesombongan kita yang harus dilepaskan. Satu-satunya pribadi yang sungguh-sungguh memahami kita hanyalah Allah. Jika kita bisa melihat sekilas saja tentang bagaimana diri kita di hadapan Allah, kita tidak akan mengatakan,
oh aku sungguh tidak layak, kita akan paham bahwa ini tidak perlu dikatakan. Namun selama masih ada keraguan bahwa kita tidak layak, Allah akan terus-menerus menyudutkan kita sampai Dia bisa membuat kita menyendiri bersamanya. Setiap kali masih tersisa unsur kesombongan atau kecongkakan, Yesus tidak dapat mengajarkan apapun kepada kita. Dia akan memperkenankan kita mengalami patah hati dan kekecewaan. Dia akan mengungkapkan sejumlah hasrat dan keinginan kita yang salah tempat. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, bahwa untuk itulah Dia akan menggiring kita untuk menyendiri bersamanya. Banyak hal ditunjukkan kepada kita, seringkali tanpa akibat. Namun ketika Allah membuat kita menyendiri bersamanya untuk membereskan banyak hal, semuanya itu akan menjadi jelas. Seperti murid-murid yang terus bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan terus menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, tetapi mereka tidak dapat mengerti sampai mereka menerima Roh Kudus. Dan begitu juga dengan kita. Ada banyak hal mungkin yang kita lewati dalam kehidupan ini. Tuhan tidak bisa mengajarkan kepada kita selama kita tidak mengizinkan Tuhan berkuasa di dalam hati kita. Ada bagian diri yang penuh sifat keras kepala dan kebodohan yang harus dinyatakan Roh Kudus kepada setiap kita. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan ketika Yesus membuat kita sendirian. Apakah sekarang kita menyendiri bersama Allah, atau apakah kita lebih memperdulikan pikiran, persahabatan, atau pemeliharaan tubuh kita? Tuhan tidak dapat mengajarkan kita apapun sampai kita menenangkan semua pertanyaan-pertanyaan intelektual dan memilih untuk menyendiri bersamanya. Dekatkanlah dirimu kepada Allah, karena hanya kepada Allah saja kita tenang. Percayalah kepadanya setiap waktu dan curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Jika saat ini hari-harimu dipenuhi oleh penderitaan, kekecewaan, jangan penuhi pikiranmu bertanya-tanya itu kenapa? Kenapa aku sangat menderita? Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan ingin bersihkan dari hati kita. Pilihlah untuk menyendiri bersama Tuhan, karena hanya bersama Dia jiwamu ditenangkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk perenungan yang telah kami dengarkan. Benar ya Bapa, ada banyak hal yang tidak kami mengerti di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jika saat ini Tuhan kami menyadari bahwa Engkau menginginkan kami untuk segera datang kepadamu, menyendiri bersamamu agar Engkau bisa mengajar kami lewat peristiwa-peristiwa ini. Kami mau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami, bentuklah kami, proseslah kami Tuhan. Bersihkanlah Tuhan hati kami dari segala sesuatu yang tidak Engkau inginkan ya Bapa. Dan berilah kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa melewati segala sesuatunya. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.